Ya, penyampaian kritik di ruang publik kembali menjadi perbincangan setelah Presiden Joko Widodo meminta masyarakat aktif melontarkan kritik. Seskap Pramono Anung juga tadi menegaskan pemerintah membutuhkan kritik yang keras dan juga pedas. Merespon pernyataan pemerintah, sebagian pihak justru meragukan karena dalam beberapa kasus pihak yang mengkritisi justru berujung pada pelaporan polisi. Kita akan coba ulas pada malam hari ini saat Jokowi minta dikritik. Kita akan coba ulik bersama dengan 3 narasumber yang sudah bergabung dari luar studio. Semuanya saya akan sapa, ada Mas Arya Bima, politisi PD Perjuangan, ada Mas Dandi Laksono, jurnalis, dan juga Mas Henry Satria, pakar komunikasi politik. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam semuanya. Baik, saya akan langsung ke Mas Dandi terlebih dahulu deh. Mas Dandi, ini kan ketika ada pernyataan dari Presiden, dari Seskap juga Pramono Anung berkaitan dengan Hari Pers sebetulnya ya. Tapi ini terkait dengan kritik tadi. Pemerintah butuh kritik yang pedas gitu ya, dan juga keras gitu. Nah, Anda sebagai pihak yang pernah berurusan dengan polisi, kemudian juga menyampaikan kritik. Anda melihat ajakan ini apakah memang ajakan keterbukaan pemerintah untuk silakan kami dikritisi begitu ya untuk kebaikan bersama, atau Anda melihat ini seperti apa sebetulnya? Ya, ini pernyataan normatif dalam bagian dari ritual hari tahun presiden manapun dikasih untuk membacakan hal-hal publik gitu, karena terkait dengan peringatan Hari Pers Nasional gitu ya. Beberapa tahun yang lalu Pak Jokowi juga mengatakan pers harus independen dan lain sebagainya setelah dia memberikan bintang ke Pak Surya Paloh sebagai pemimpin TV yang pemilu jelas-jelas TV kan ya, bersama TV-nya Pak Abu Rizal Bakri TV One atau punya MNC-nya Pak Tanu gitu. Jadi saya tidak memberikan poin lebih gitu pada pernyataan seperti itu gitu, karena ya siapapun presidennya Anda akan skrip oleh protokoler dari organisasi wartawan tertentu gitu ya, ngomong ini Pak, tahun ini Pak, ngomong ini apa segala macam begitu ya. Jadi ya itu sih impresi saya pertama, nggak ada yang lain. Jadi Anda melihat ini adalah pernyataan yang normatif. Mas Dandi, tapi mohon maaf ini di kami ada gangguan audio, mungkin Anda lebih mendekatkan headsetnya agar kemudian lebih terdengar lebih jelas pernyataannya. Jadi Anda melihat pernyataan Presiden ini adalah pernyataan yang normatif. Setiap tahun lalu bicara soal media independen, tahun ini bicara soal kami dikritik dan sebagainya, begitu Mas Dandi? Betul, ya setiap tahun harus ada yang disiapkan. Nanti kalau ada Hari Pendidikan, ngomong normatif soal pendidikan. Kalau ada Hari Sumpah Pemuda, ngomong normatif soal Sumpah Pemuda. Itu aja sih, Mas. Oke, tapi kalau menurut Anda, apa yang menurut Anda ini sebetulnya hanya pernyataan biasa saja, tidak ada hanya normatif saja? Bukankah ini juga bicara soal keterbukaan bahwa pemerintah siap untuk dikritisi sebetulnya? Sama sekali tidak ya, karena ya, faktanya kalau kita ngomong lanskap atau ekosistem atau environment secara besar, indeks demokrasi Indonesia menurut laporan terbaru di Economist itu terburuk dalam 14 tahun terakhir. Kita turun gitu ya. Kemudian presiden yang sama atau para lingkaran pejabat yang sama juga baru dihukum oleh PT UN karena melakukan internet shutdown di Papua dan dinyatakan melanggar hukum begitu. Lalu kriminalisasi banyak termasuk jurnalis dan media terkait dengan Undang-Undang ITE juga tahun 2019 jumlahnya 25 kasus misalnya gitu. Kita belum ngomong semua tumpukan kasus kejahatan terhadap jurnalis yang tidak pernah diusut. Kasus pembunuhan Udin tahun 96, bahkan Presiden Jokowi kemarin sempat menandatangani pengampunan pada pembunuh berencana jurnalis Prabangsa di Bali. Yang untung kita ramein kemudian dicabut ya pas juga Hari Pers Nasional gitu. Jadi tadi tidak ada korelasinya antara statement dengan environment atau ekosistem yang sedang kita jalani. Oke, perlu direspon nanti oleh Mas Arya Bima. Tapi sebelum ke Mas Arya Bima, saya akan ke Mas Henry Satrio. Mas, kalau kita lihat ya setelah pernyataan tersebut dari Seskap, dari Presiden, dunia maya juga heboh kembali. Mas Dandi dan juga mungkin sebagian orang langsung mengkritisi balik bahwa ini kan bagaimana mau mengkritik kalau kemudian nanti ada undang-undang ITE, kemudian bisa dikenakan pasal dan lain sebagainya. Anda melihat sebetulnya ketika ada pernyataan ini apakah memang normatif saja atau bagaimana Mas Hensat? Halo, Mas Henry. Halo, Mas Henry.
Oke, tampaknya kami ada gangguan komunikasi dengan beberapa narasumber. Kami akan lanjutkan setelah jeda. Kami akan lanjutkan kembali diskusinya. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Ya, kami akan lanjutkan. Saya akan masih bersama dengan Mas Dandi Laksono. Nanti juga masih akan bergabung bersama dengan kami Mas Arya Bima, politisi PD Perjuangan. Mas Dandi, kalau yang dari Anda lihat ya, kita bicara soal kebebasan berekspresi, kritik dan lain sebagainya, apakah yang menjadi ganjalannya adalah memang Undang-Undang ITE atau ada faktor yang lain sehingga sulit untuk saat ini betul-betul bisa bebas menyampaikan kritik kepada pemerintah atau kepada pihak-pihak lain misalnya? Ya, ini jelas sistemik ya. Undang-undang ITE itu jadi ancaman besar bagi banyak pihak, tidak hanya media gitu ya. Media bahkan lebih beruntung sebenarnya, karena mereka dilindungi undang-undang pers, walaupun juga tidak bisa selamat penuhnya. Seperti dalam kasus Banjar Hits, Dianta gitu ya, yang dikriminalisasi bahkan di cara terkait tentang konflik agraria dan isu lingkungan di Kalimantan Selatan yang belakangan ya terbukti banjir gitu. Jadi menurut laporan Teman Safenet bahkan dari berbagai macam kasus di TE tahun 2019 terbanyak sekitar 8 kasus justru dari media dan jurnalis gitu. Jadi walaupun bahkan institusi atau individu yang dilindungi dengan undang-undang pers sekalipun tidak bisa lolos mudah saat undang-undang ITE. Apalagi warga biasa gitu ya, yang tidak punya perangkat peranata, yang tidak punya dewan pers dan segala macam. Dan pengguna terbesar dari undang-undang ITE ini masih menurut laporan kawan-kawan Safenet adalah aparat negara, gitu. Pejabat publik, politisi, polisi. Dalam kasus saya misalnya tidak ada yang melaporkan soal ujaran kebencian, polisi bikin laporan sendiri. Jadi, sangat abusif undang-undang ini digunakan. Dan ketika undang-undang ini dianggap efektif membungkam kritik, maka ya akan diteruskan, ditekankan begitu ya, environment-nya pelihara gitu ya, Basar dilepaskan untuk membuat laporan-laporan gitu ya. Kawan saya jurnalis senior Mas Farid Gablan dilaporkan oleh pengacara Mu'annas Alaidit karena mengkritik koperasi dan UMKM. Jadi sesimpel itu kemudian kerjasama antara pendukung partisan politik misalnya dengan rezim yang sedang berkuasa menggunakan instrumentasi peraturan perundangan seperti undang-undang ITE. Oke, karena itu pelakunya bukan negara langsung. Tapi walaupun fakta tadi statistiknya jelas penyelenggara negara yang paling banyak memanfaatkan undang-undang ITE. Walaupun undang-undang ini didesain awalnya tujuannya untuk melindungi environment teknologi informasi supaya kegiatan ekonomi digital bisa berkembang, nggak ada fraud gitu ya. Tapi yang terjadi malah seperti KUHP zaman Belanda. Oke, baik Mas Dandi, saya ke Mas Henry Satrio. Mas Henry sudah bisa mendengar suara saya, Mas? Sudah. Baik, Terima kasih. Mas Hensat, langsung bagaimana Anda melihat ketika ada pernyataan ini dari Presiden, kemudian juga dari Mas Pramono Anung, ini kan langsung direspon oleh sebagian masyarakat, oleh Mas Dandi misalnya, atau mungkin beberapa netizen lainnya begitu ya, yang justru mempertanyakan balik bagaimana bisa mengkritisi ketika ada undang-undang ITE, kemudian ini nanti berpotensi untuk dipenjarakan dan lain sebagainya. Anda melihat sebenarnya bagaimana sih menyampaikan kritik di era seperti saat ini? Ya, yang garis bawahi adalah pernyataan Presiden ini kan pada saat hari ini. Jadi tujuannya bukan ke masyarakat, ya, tapi ke media massa. Tapi taruhlah ini adalah sebuah niat baik dari Presiden. So artinya ada 3 hal yang perlu dilakukan untuk menindaklanjuti pernyataan Presiden ini. Yang pertama adalah saja hak inisiatif di pemerintah untuk melakukan revisi Undang-Undang ITE. Dan yang kedua, ada kelanjutan atau hal yang harusnya dilaksanakan oleh aparat untuk menindaklanjuti instruksi Presiden pada saat tahunan MPR Agustus 2020 lalu yang mengatakan penegakan hukum tanpa tebang pilih. Kemudian yang ketiga, menurut saya ini jadi momentum penting bagi Kapolri untuk bisa menjaga kebebasan berpendapat, menyampaikan kritik seperti yang disampaikan oleh Presiden.
banyak sekali kemudian para pendukung presiden mengatakan bahwa sebetulnya ini tidak ada masalah. Banyak sekali mengatakan bahwa di era Jokowi demokrasi sangat baik, ya tidak ada yang ditangkap karena mengkritik pemerintah. Tapi itu saya rasa tadi sudah dijelaskan oleh Dani. Yang paling penting juga Reinhardt dari semua hal yang saya sampaikan tadi, maukah pemerintah mendengarkan kritik dan kemudian tidak lanjuti kritik-kritik itu? Jadi kalau kemudian mengundang untuk membuka kritik, untuk menyampaikan kritik, tapi kemudian tidak ingin mendengarkan, ya sama saja menurut saya apapun niat baik dari pemerintah itu harus diapresiasi, tapi tentu saja harus ada tindak lanjut yang jelas untuk bisa menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi. Listen, silakan mendengarkan lebih banyak dan kemudian melaksanakan apa yang menjadi kritikan masyarakat dengan. Oke, baik. Baik, saya ke Mas Arya Bima sudah bergabung bersama dengan Mas Arya. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Baik, Mas, sudah terlambat. Gimana, Mas? Tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas Dandi, oleh Mas Henry Satrio soal kemudian ada pernyataan Presiden minta dikritik. Ini juga memang ada momen di Hari Pers Nasional. Tapi ini kemudian direspon oleh sebagian masyarakat, oleh sebagian pihak bahwa ini pernyataan ini kemudian nanti berbanding terbalik dengan apa yang terjadi. Ketika sudah menyampaikan kritik, nanti rawan dikenakan pasal-pasal Undang-Undang ITE misalnya atau diserbu oleh para buzzer-buzzer politik. Menurut Mas Dandi Laksono tadi, ini hanya pernyataan yang normatif saja, Mas Arya Bima. Oh iya ya, saya melihat bahwa kritik itu yang mau dinarasikan seperti apa dan oleh siapa ya. Kalau kita melihat di media sosial, Mas Henry bisa lihat, Mas Henry bisa lihat anaknya tidak dikritik ya. Jadi kita sebagai partai politik, saya juga pernah 10 tahun mengkritik pemerintah ya. Dari dulu awalnya offering kemudian reducing. Dulu kita nggak pernah berikan alternatif, kita offering terus ya. Karena memang pemahaman demokrasi yang mau kita bangun, kita juga masih mencari formulasi bentuk fungsi check and balance itu seperti apa. Kalau saya melihat, kalau kita bandingkan, ini hanya partai yang di luar kekuasaan aja kan kreasi memberikan suatu persandingan gagasan. Dan kelompok-kelompok NGO, media juga kurang bisa memberikan kritik yang bercerdaskan. Karena kalau kritik itu ya tentunya sangat ada sesuatu yang memberikan alternatif kebijakan dan memberikan satu yang solusi dari kebijakan yang ada. Kritiknya membangun maksud Anda, Mas Arya? Bahwa perintah kekuasaan itu pasti membutuhkan kritik dan kritik itu tentunya kadang kita bingung ini kritik terhadap kebijakan, kritik terhadap pelaksanaan, atau kritik terhadap kegiatan. Itu pun kadang kita sebagai orang yang pernah ada di luar kekuasaan, saya nggak ngerti lah. Dan kita percaya bahwa pemerintahan dalam sistem demokrasi, kritik adalah satu keniscayaan. Karena jujur, saya sepakat dengan Mas Henry dan Mas Dandi bahwa potensi pembiasan atau deviasi yang mungkin terjadi itu disebabkan karena spektrum kurun waktu kekuasaan itu memang perlu dikritik, maka kita batasi sampai 2 periode. Dulu kan begitu. Ini yang menurut saya dan tepat bahwa kekuasaan seperti kita melihat kalau cenderung aman-aman saja dan di level kebijakan dan di level pelaksanaannya juga tidak ada kritik, itu juga sesuatu yang tidak sehat ya. Bahkan kalau kita melihat bahwa power trying to corrupt itu juga merupakan sesuatu yang tidak pernah atau tidak terjamah oleh kritik yang keras dan pedas ya. Ini yang saya kira dalam menjaga hal-hal yang menyangkut kebijakan dan melihat realitas yang ada, itu saya kira istana memerlukan sesuatu kritik dan itu suatu hal yang saya kira supaya tidak terlena dan tidak masuk dalam zona yang
mapan dan nyaman belaka. Baik. Tapi sekali lagi saya kembalikan, bagaimana kritik yang sekarang ini diformulasikan, apalagi stressing pasca COVID yang katanya hanya sebagai alasan-alasan untuk pemerintah melakukan beberapa hal yang represif. Misalnya soal ideologi, soal Pancasila. Ya memang harus represif kalau sudah menyangkut masalah ideologi, mau dibiarkan. Oke. Kayak gitu-gitu. Jadi ada sesuatu, itu tanggung jawab dia sebagai kepala negara. Bahkan ada sesuatu yang dia kurang keras. Oke. Negara demokrasi yang seperti Amerika saja, Facebook dan medsosnya dihentikan gara-gara Trump mengganggu proses pelantikan. Ada batasan-batasan, sementara teman-teman mungkin menginginkan kritik kita itu yang sebebas-bebaskan, bahkan yang sedestruktif. Mungkin pun dibolehkan. Nah, kita tujuannya kan berdemokrasi, tapi tujuan kita akan berbangsa dengan menggunakan instrumen demokrasi dengan saling memahami perbedaan. Saya kira saya melihat Jokowi sejak wali kota itu menerima kritik, cuma kalau hal-hal yang menyangkut salah substansi itu bedakan kritik dengan intrik gitu. Kalau mahasiswa kritik gue kan tahu BEM-nya dari mana, itu sayap politik dari partai yang di luar kekuasaan, terus koordinasinya di mana, kan mata kita nggak buta. Itu kritik atau mahasiswa yang berpolitik di wilayah kampus yang hanya sekedar kepanjangan tangan dari partai-partai di DPR saja yang mungkin melampiaskan lewat mahasiswa. Oke, baik Mas Arya, kami bisa tangkap apa yang Anda sampaikan. Saya ke Mas Dandi untuk menjawab. Mas Dandi, kritik juga tidak bisa disampaikan sebebas-bebasnya begitu saja. Jangan-jangan kemudian tadi yang Mas Arya katakan ada unsur konstruktif. Oke. Kalau intrik itu destruktif. Oke, kritik konstruktif, intrik itu destruktif. Bagaimana Mas Dandi tanggapan Anda? Ya, mestinya Mas Arya juga ingat narasi-narasi yang dibangun Soeharto dengan pembangunan kebebasan yang bertanggung jawab. Saya masih ingat Harmoko itu kalau bikin istilah itu kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasannya segini, tanggung jawabnya segini. Jadi itu narasi yang sama ya ketika ruling party ada dalam kekuasaan. Yang baru sebenarnya termasuk tadi misalnya mahasiswa di kampus di gerakan eksternal itu ya sama kawan-kawan Setbu PRD juga ternyata pacaran sama PDIP gitu ya di luar gitu. Jadi nggak ada yang baru dengan itu. Nah, saya melihat bahwa saya memberikan contoh ya bahwa kritik dengan substansi yang menurut saya baik pun ada potensi dikriminalisasi. Yang pertama adalah mungkin kawan-kawan ingat ada kasus peneliti BPPT namanya Pak Widjo Kongko yang memberikan analisis simulasi model tsunami dan magnitudo besar di Selat Sunda ya. Saat yang sama pemerintah punya program 10 bari baru dan salah satunya adalah Tanjung Lesung, dan ada investasi besar yang sudah masuk ke Tanjung Lesung dari dan segala macam. Nah, Pak Widjo Kongko ini dipanggil polisi ya setelah memaparkan analisis modelingnya. Jadi padahal dia adalah peneliti BPPT ya, lembaga negara punya basis keilmuan yang jelas. Bicarakan subjek tentang interest. Sangat krusial gitu ya. Itu satu contoh. Ya. Contoh yang lain tentu banyak apalagi kalau kita ngomong tentang Papua. Secara hak asasi manusia seperti Veronica Koman yang secara rutin jadi bagian dari kampanye publik terhadap apa yang sedang terjadi di Papua. Dan semua informasi dia dikasih, menjawabkan, kalaupun ada kesalahan dia segera merawat dan meminta maaf. Ini pun tak lepas dari kriminalisasi. Tadi teman-teman juga sudah menyebut kasus saya atau Ananda Badudu ya. Jadi tidak benar fakta di lapangan bahwa represi terhadap kritik, aktivis informasi atau bahkan media jurnalis ini selalu dikaitkan dengan persoalan intrik politik. Oke. Jadi ada yang substansi tapi tetap dikriminalisasi begitu ya? Kali nggak ada urusan dengan mereka dengan berusaha mempertahankan ruang hidup. Kemudian ya masyarakat punya level pendidikan atau level knowledge yang berbeda-beda ya, atau ekspresi yang berbeda-beda dalam menyampaikan kritik gitu ya. Tapi kalau dengan indikator seperti tadi peneliti saja bisa dipanggil polisi untuk urusan substansi gitu ya,
lalu saya misalnya ditangkap dan sampai sekarang kasusnya tidak berlanjut, hanya digantung sebagai tersangka, pertanggungjawaban hukumnya seperti apa itu, bagi saya itu ya itu indikasi bahwa betul ada yang intrik, hoax dan segala macam gitu ya. Kami juga sering defense soal itu, sering menjadi bagian dari kekuatan publik, kekuatan civil society yang meluruskan misalnya tentang stigmatisasi terhadap komunisme misalnya. Itu kawan-kawan pegiat informasi gitu ya, termasuk mereka yang juga dikriminalisasi oleh rezim Jokowi ini sebenarnya menjadi bagian dari usaha memerangi campaign atau intrik-intrik politik yang seperti itu, atau katakanlah kasus penistaan agama yang dialami Ahok. Ketika itu bahwa kita mengkritik Ahok soal kebijakan penggusurannya, iya, tapi ketika dia untuk kasus penistaan agama, masyarakat sipil juga di posisi itu membela gitu. Jadi ini yang justru kabutnya itu ada di yang berkuasa. Dia nggak bisa membedakan mana yang substansi menjadi bagian dari masyarakat sipil yang juga ikut diperjuangkan selama 10 tahun ketika belum berkuasa, misalnya, dan mana yang memang menjadi bagian dari political power struggle. Oke, baik, Mas Arya, ada tanggapan Mas Arya bahwa ada kritik-kritik yang substansi tapi tetap dikriminalisasi juga sebetulnya. Ini bagaimana menjawab soal ini, Mas Arya? Kalau kritik mesti substansi. Kalau kritik saya mesti substansi. Karena kritik mesti argumentatif. Kalau kritik pasti memberikan satu persandingan kebijakan yang solutif walaupun itu beda. Jadi saya tetap melihat pemerintahan ini termasuk dari partai salah satu pengusung PDI melihat bahwa kritik ada satu keniscayaan dalam demokrasi. Nah tadi cuma Mas Denny menyampaikan memang di era disrupsi saat ini memang ada satu formulasi yang kita belum ngekrek ya. Saya tidak melihat itu suatu kemunduran, tapi navigasi berdemokrasi di era disrupsi saat ini, mana yang informasi yang benar, mana berita yang benar, mana berita yang karena dalam konteks kita berdemokrasi, check and balance dengan partai politik saja kita menyadari memang nggak cukup dalam demokrasi di jalur yang formal. Kita butuh instrumen-instrumen media, kita butuh instrumen NGO, kita butuh instrumen kelompok kritis yang memang itu menjadi sesuatu yang sangat dinamis dalam proses konsolidasi. Mungkin saya tidak menutup ada hal-hal yang lebihan kekuasaan saat ini. Di dalam era diskusi yang saat ini kita melihat potensi-potensi. Kalau berita saja ada yang tanggung jawab. Tapi kalau informasi, apalagi di medsos saat ini, menurut saya Mas Denny, mari kita persandingkan dengan negara-negara yang lainnya mengenai demokrasi. Kebebasan berekspresi lewat ruang publik di medsos ini sudah sangat luar biasa. Konten-konten yang cukup saya pakai juga untuk berikan kritik dengan cara saya sebagai orang yang di dalam kekuasaan. Saya cukup mendapatkan input-input yang merupakan itu kritik. Tapi kalau itu intrik-intrik politik yang sekedar sentimental, yang kadang nuansanya bukan pedas dan keras, itu hanya cara-cara yang tidak wise dan kasar dan tidak membangun cara kita berbudaya dalam berdemokrasi kita, itu malah masih banyak dilepas. Tadi saya sepakat misalnya soal agama, soal suku, soal berbagai hal yang menyangkut parameter horizontal ini kita terlalu bebas. Dan saya sepakat kalau memang ada hal yang tadi mengkritik kebijakan, mengkritik kegiatan, kami yang di partai pengusungan masa mendapatkan input-input itu dan itu masih bebas kok. Ada di ruang publik di media sosial. Dari yang paling sangat keras, sangat pedas, sampai yang sangat smart, yang offering, yang reducing, itu saya lihat ini tetap masih ada dan cukup berimbang, bahkan cukup beri-belian, karena saya melihat kritik terlalu berbeda ya dengan maki-makian, dan sekarang banyaknya kritik itu packagingnya maki-makian itu saja. Oke, baik. Ya, Mas Arya. Apa itu yang mau kita tradisikan dalam membangun proses kita berdemokrasi? Oke, baik. Mas Arya. Dan itu masih banyak. Menurut saya tidak terlalu
berlebihan atau terlalu represif rezim ini melihat demokrasi yang mau kita pakai itu seperti apa. Oligarki yang ada di lingkungan pemerintahan Jokowi adalah oligarki yang tapi mendasarkan pada orientasi publik, orientasi rakyat. Nah, yang selalu kita jaga. Saya kadang ada orang selalu ngomong oligarki. Oligarki itu tidak jelek, karena demokrasi melahirkan oligarki. Fakta oligarki itu yang harus kita kritisi. Kalau fakta oligarki itu represif dan hanya untuk kepentingan kelompok, hanya untuk kepentingan itu oligarki yang tidak sehat. Kalau oligarki yang tetap berorientasi pada kepentingan rakyat, publik dan kepentingan negara, itu adalah keniscayaan demokrasi substansial. Baik, Mas Arya Bima, jadi Anda menekankan bahwa rezim Jokowi tidak melakukan tindakan-tindakan yang represif terhadap orang-orang yang mengkritiknya? Tidak. Menurut saya istana sangat perlu kritik. Bahkan dia ngomong yang keras dan pedas demi menjaga konsekuensi kebijakannya dan bagaimana kebijakan itu diimplementasikan dalam realitas yang ada. Pak Jokowi tahu kok istana itu supaya tidak terlena dengan kemapanan dan kenyamanan yang ada. Maka tiap hari Jokowi itu pegang iPad untuk melihat perkembangan karena sekarang pengawasan para pembantu menterinya dan melihat sebagai kebijakan diimplementasi daerah itu yang sangat efektif juga dari media, saya kira itu. Oke, baik. Mas Arya, bagaimana kemudian menjawab seperti tadi Mas Dhani katakan bahwa sampai hari ini statusnya masih tersangka, dilepas tapi dibiarkan begitu saja. Kemudian juga ada banyak orang-orang yang mengkritik tapi juga berujung dipolisikan, berusaha dengan polisi. Ini kan juga fakta-fakta yang tidak bisa dibiarkan, Mas. Sehingga muncul kesan bahwa di era Presiden Jokowi ini justru menjadi lebih sulit untuk mengkritisi rezim begitu. Bagaimana tanggapan Anda soal itu? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kalau yang tadi Pak Baik, kita masih membahas ketika Presiden dan juga Seskap ya sudah menyatakan bahwa pemerintah butuh kritik yang pedas dan juga keras. Tadi juga Mas Arya Bima sudah menjelaskan bahwa pemerintah memang butuh untuk dikritik yang pedas dan juga keras. Dan tadi juga Mas Dandi juga menyampaikan perspektifnya. Mas Dandi, ada tanggapan dari Anda, Mas? Tadi apa yang disampaikan oleh Mas Arya Bima bahwa di era Presiden Jokowi ini tidak represif sebetulnya? Ya, pakai ukuran apa gitu ya? Kalau tadi menggunakan ukuran misalnya bahkan Twitter saja ngeblok akunnya Trump gitu ya. Ya betul, pun Trump yang diblok, tapi kalau Pak Jokowi internetnya yang diblok. Jadi seluruh ekosistem informasinya jadi tidak belajar begitu ya. Proses demokrasinya di bypass terus dengan pemblokiran internet gitu ya, sama dengan proses demokrasi lewat pilar keempat persnya bypass terus dengan atas nama pers nasional dan segala macam dengan pemberedelan. Jadi seperti halnya putusan PT UN kemarin yang bahwa pemerintah melanggar hukum dalam kasus shutdown internet di Papua, saya pikir pilar negara yang lain yaitu yudikatif sudah memberikan indikasi gitu ya, sudah memberikan putusan. Ya, Pak Jokowi ini kan satu elemen saja dalam pilar bernegara ya, dia hanya sisi eksekutif. Klaimnya, tafsirnya apapun tidak bisa dianggap kebenaran mutlak dalam negara demokrasi. Harusnya ada check and balance di parlemen, tapi kita sama-sama tahu ada konsolidasi kekuasaan dan politik di parlemen yang membuat check and balance-nya nggak hadir. Kita berharap kepada media yang juga problematik secara struktural gitu ya, karena konsolidasi oligarki media juga menjadi bagian dari konsolidasi oligarki politik gitu ya. Tadi sudah saya sebut di awal bagaimana media-media yang sangat jelas partisan terglorifikasi dalam situasi seperti ini dan tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Saya mau masuk kepada persoalan substansi yang terkait dengan kritik apa sih sebenarnya input yang substansial gitu misalnya yang terlepas dari urusan politik. Kita belajar dari dua kasus besar. Yang pertama adalah Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ya. Yang kedua adalah pandemi ya. Media, masyarakat sipil, bahkan komunitas ilmuwan, epidemiolog dan segala macam sudah membuat public pressure yang sangat kuat melalui media dan melalui kritik di media sosial terkait penanganan pandemi sejak awal-awal bahkan. Dan ya tidak
tidak terjawantahkan dalam bentuk kebijakan. Betul bahwa input dari masyarakat tidak selalu harus berarti jadi output kebijakan gitu ya. Ya. Banyak proses black box dalam sistem politik gitu. Mungkin Mas Hensat nanti bisa menceritakan soal itu. Tetapi yang menjadi poin saya adalah sudahlah tidak aspirasinya. Ya. Pemerintah sendiri juga terbukti tidak punya kebijakan yang baik dalam penanganan pandemi. Ya, jadi epidemiolog baru dikumpulkan kemarin gitu ya, setelah setahun pandemi dan setelah 1 juta kasus positif gitu ya. Test rate juga masih rendah gitu. Jadi input dari civil society ini, dari masyarakat ini tidak menjadi bagian ternyata dalam proses pengambilan keputusan. Jadi kayak ada dunia sendiri, ada logika sendiri, ada circle sendiri yang menjadi bagian dari pengambilan keputusan yang tadi oleh Mas Arya mungkin disebut dari bagian oligarki gitu, dan kita melihat bagaimana oligarki bekerja gitu ya. Saya tidak perlu memberikan judgement atau klaim bahwa oligarki anak haram atau anak tapi yang berikutnya adalah kasus undang-undang cipta kerja misalnya atau omnibus law misalnya, itu jelas juga gitu betapa banyak suara non violence yang ada di jalanan atau bahkan sebelumnya yang ada di bimbar-bimbar akademik, dari artikel-artikel media massa yang mengkritisi bagaimana undang-undang ini membypass banyak prosedur legislasi dan skandal legislasi sejumlah halaman yang kredibel begitu ya. Apalagi belum ngomongin substansinya ya, ngomongin substansi tentang kebijakan perburuhan, hidup gitu misalnya. Ini kita nggak melihat ada respon yang proper gitu ya. Jadi mungkin orang-orang yang menyuarakan slow, yang menyuarakan macam-macam ini, mungkin memang tidak secara langsung direpresi. Tapi gagasannya juga tidak didengar. Kemudian ada eskalasi emosi yang meningkat karena tidak. Disitulah kemudian jebakan Batman-nya masuk. Misalnya ada kata-kata yang dianggap ofensif begitu. Padahal ya gradual kalau teman-teman melihat misalnya para expert media sosial yang di awal-awal tahun 2020 ini, awal pandemi itu tonnya masih asik loh. Ya, begitu mendekati akhir tahun tonnya pilihan katanya sudah mulai keras. Jadi eskalasi ini kan eskalasi natural saja, manusia berekspresi gitu ya. Kadang-kadang gambar digambar dengan lelucon gitu misalnya ya. Jadi ini bagian dari proses demokrasi yang harus sabar. Ini booming media digital gitu ya. Kalau bypassnya adalah undang-undang ITE, di bypass dengan internet throttling misalnya atau shutdown internet gitu ya. Ya beda lah dengan Twitter ngeblok akunnya Trump tadi. Oke, baik Mas Arya, menjawab tadi apa yang disampaikan oleh Mas Dandi dan juga saya juga kemudian ada pertanyaan ini, menjawab apa yang disampaikan oleh sebagian kritikan yang masuk di ruang publik itu adalah bagaimana agak sulit menyampaikan kritik di rezim Jokowi saat ini. Termasuk juga dari Pak Kwi-Kian Gi yang mengatakan saya belum pernah setakut saat ini mengemukakan pendapat yang berbeda dengan maksud baik memberikan alternatif, langsung saja di buzzer habis-habisan, masalah pribadi di odal adil. Bagaimana Mas Arya Bima? Oh ya, kalau masalah penggunaan medsos ini ya kita perlu literasi cara yang lebih beradab ya. Jadi bukan hanya yang di luar kekuasaan, yang di dalam kekuasaan ya bonyok Pak. Kalau sudah menyangkut ketua umum saya, kemudian Pak Jokowi, itu konten-kontennya apakah cara itu yang mau kita pakai kan gitu. Jadi kalau soal tampilan di medsos, kita memang masih mencari-cari apakah peradaban yang kita mau bangun itu akan ada kesadaran sendiri atau dengan cara-cara pembatasan lewat undang-undang. Nggak usah terlalu skeptis ya, memang kita juga mencari formulasi cara kita berdemokrasi di era diktatorship yang sekarang ini. Mungkin Pak Dhani atau Mas Henry tidak puasan, saya kira dalam rangka proses equilibrium aja. Sementara yang dalam kekuasaan juga harus menjaga, seperti kasus Papua, kalau kita sebar ya nyonyor betul itu. Peristiwa di sana, ya, konflik-konflik horizontal yang tidak masalah karena terkanalisasi dalam suatu wilayah, nggak bisa. Ya. Kalau itu mau kita biar gitu, nah kita belum ngerti ya. Konflik ini sebagai pemegang kekuasaan yang sekarang ini melihat
berbagai peristiwa sosial yang itu konteks kita berbangsa harus dikedepankan, demokrasi sebagai instrumen dalam batas seperti apa kita menyepakati. Karena ada yang ideologinya itu kayak Rocky Gerung, itu adalah ideologi demokrasi. Kita hidup ini untuk berdemokrasi. Gitu. Nah terus terang kalau saya ya untuk komitmen 17 Agustus kan gitu kan, cukupnya berkembang. Kalau kasih ketinggalan sedikit tidak apa-apa, asal NKRI-nya nggak bubar, Pancasilanya nggak hancur kan gitu kan. Nanti diperbaiki sambil jalan kan gitu. Tapi ada yang seolah-olah kalau nggak berdemokrasi ini bangsa ini mati kan itu. Nah, kita nggak usah ambil dua-duanya secara ekstrem. Irisannya di mana kan itu? Irisannya di mana? Saya saja terus terang yang sama-sama Pak Dendi, mungkin sama Pak Hendy di era bareng-bareng kita aktivis sekitar tahun 80-an, 90-an. Kan era disrupsi teknologi komunikasi medsos kayaknya terkaget-kaget nggak saya bayangkan pemilu 2004 reformasi, kita bayangkan 2014, 2014. Tak ngerti pemilu 2019 tidak pernah saya bayangkan pemilu 2009. Jadi konteksi dalam berdemokrasi selama itu menjaga dalam kita berbangsa negara NKRI dengan dasar Pancasila, SOP. Nah, musannya seperti apa? Inilah kemudian akan muncul ada yang dianggap terlalu represif, ada yang dianggap cukup demokratis, ada yang menganggap ini kemajuan, ya kan? Liberal, cenderung bukan demokrasi Indonesia, tapi demokrasi di Indonesia meniru arah barat, macam-macam. Ini saya kira schooling politik yang sangat bagus dan saya melihat Jokowi termasuk orang yang mau mendengarkan dalam proses semacam itu. Karena saya melihat proses-proses wali kota bupati dari bawah, kebijakannya juga berubah karena banyak kritik yang tadi keras dan pedas, tapi kritik. Gitu. Yang ada kan sekarang cuma caci makian yang apa yang mau dikritik, mau maki-maki. Oke, baik. Saya sudah tersambung lagi Mas Henry Satrio. Mas Hensa tadi sudah mendengarkan ya apa yang disampaikan juga Mas Dandi, Mas Arya Bima. Jadi menurut Anda, kalau boleh Anda menyimpulkan di tengah soal kritik ini, tapi agar kemudian tidak ada ketakutan bagi publik untuk menyampaikan kritik karena tadi Pramono Anung menyampaikan pemerintah sebetulnya butuh kok kritik yang pedas dan juga keras. Tapi di sisi lain kita tahu bahwa ada case-case yang justru para pengkritik ini berujung pada pidana. Itu bagaimana Mas Henry Satrio? Ya memang banyak sekali yang ditangkap oleh pemerintah itu kenanya ada di ujaran kebencian, kemudian menyampaikan hal-hal yang berbeda mungkin dengan frekuensi pemerintah tentang mengkritik. Nah ini juga harusnya dipelajari oleh pemerintah bahwa bahasa rakyat itu belum tentu sama dengan bahasa pemerintah. Jadi pada saat dia mengkritik, mungkin ada emosi juga yang ada di sana, sehingga yang terdengar adalah ujaran kebencian. Akan sangat baik sebetulnya bila pemerintah berikan ruang dialog sebelum kan misalnya penangkapan itu. Karena seperti yang tadi saya katakan, Bang Reinhardt, Mas Dandi, Mas Arya Bima, salah satu hal yang paling penting elemen dari pemerintah adalah bukan saja terbuka terhadap kritik, tapi juga mau banyak untuk mendengarkan. Nah, mungkin saja banyak rakyat Indonesia yang artikulasinya seolah-olah menyampaikan kebencian, tapi pada dasarnya adalah memberikan kritikan-kritikan yang manis untuk pemerintah, supaya pemerintah yang pertama terinformasi terhadap kejadian-kejadian yang menurut rakyat lebih diketahui oleh rakyat ketimbang oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, supaya pemerintah juga bisa melihat hal lain, terutama presiden juga bisa mendengarkan hal lain dari rakyat, tidak hanya mendengarkan masukan-masukan dari orang terdekat. Jadi maksud saya begitu. Tadi saya menarik sekali juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mas Dandi dan Mas Arya Bima. Dan menurut saya faktor listening inilah yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah, sehingga pada saat ada kritikan-kritikan apapun itu jenisnya, mereka lebih mau mendengarkan dulu, kemudian membuka ruang dialog, baru tindakan represif. Jadi kembali lagi konteksnya, menurut saya hal ini lebih kepada bagaimana media massa membuka ruang untuk
ke kritikan-kritikan kepada pemerintah. Jadi masyarakat kalau saya sih melihatnya ini sebetulnya bukan undangan buat rakyat kebanyakan saja. Kalaupun rakyat mau memberikan kritik, menurut saya harus melalui media massa atau media-media yang kompeten karena disampaikannya pada saat hari pers. Nah, satu lagi sebetulnya Mas Arya Bima yang saya menggelitik, ada apa sih sebetulnya kemudian tiba-tiba Presiden harus sekarang gitu mengungkapkan hal ini gitu. Apakah ada pembisik-pembisik atau Presiden sudah mulai khawatir dengan indeks inflasi di Indonesia? Kira-kira Bang Reinhardt. Boleh dijawab Mas Arya Bima, silakan Mas. Ya memang diakui ya tadi juga kritik Presiden di sewaktu era COVID ini kan sesuatu yang di kebijakan-kebijakan itu tidak bisa permanen kemudian bisa berlaku ya. Kan ada penanganan virusnya, ada penanganan penularannya, ada penanganan dampaknya, dan ini pandemi yang sangat unpredictable. Ada kecenderungan-kecenderungan bahwa tingkat virus pandemi dampak COVID ini kan persoalannya ke ekonomi, ke sosial, ke politik yang ada kecenderungan beberapa hal mungkin agak dianggap keras ya. Kalau saya menganggap itu keras dan tegas. Tapi mungkin tingkat pegiat demokrasi seperti Mas Henry dan Mas Deddy Laksono itu adalah represif kan itu. Tapi situasi tidak bisa dianggap sebagai satu situasi yang normal untuk mengevaluasi dalam sistem yang kita berdemokrasi sekarang ini. Karena memang kelesuan dari dampak pandemi menyangkut masalah ekonomi ini dengan tingginya tingkat pengangguran dan kecenderungan sulutan api masyarakat itu sangat mudah, saya kira bukan hal yang gampang, kecuali membangun kebersamaan yang kritis, mana-mana saja yang kira-kira itu perlu kita naik. Saya katakan tidak salah seperti Mas Deddy Laksono dan Pak Henry sering kritik bahwa tidak ada satu hal yang operatif, yang instruktif bisa dilaksanakan karena beda dengan negara komunis yang lockdown dengan negara liberal yang lockdown. Nah, ini individu dikekang untuk mengurangi dampak penularan, ini individu diurusi negara. Nah, kita ini kan antara pemerintah, antara kekuatan menengah dan bawah bergotong royong. Yang mana tingkat kesadarannya nggak bisa terlalu bisa imperatif ke bawah. Nah, dalam situasi kayak gini saya kira instrumen-instrumen kekuasaan juga tidak mudah untuk membuat satu kebijakan yang terus bisa terlaksana. Nah, jadi kritik kadang dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu dalam kondisi yang tidak normal dengan berbagai dampak maupun penularan COVID sama pengatasan vaksin saja. Soal Sinovac atau tidak Sinovac, masalah vaksin itu sampai dibawa komunis, sampai haram, malah sampai ini apa gitu. Mau bicara soal vaksin Sinovac saja, dari berbagai persepsi yang tadi tidak memberikan satu persandingan, sementara sekarang kok benar ya yang lainnya juga baru mengambil satu pilihan. Contohnya saja, belum tentu pengambilan keputusan itu benar, tapi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan yang harus melindungi segenap warga negara, yang mengambil pilihan, tapi kritiknya sampai dibawa masalah komunisme, masalah yang kadang tidak proporsional, saya kira itu. Baik, Mas Arya Bima, Mas Deddy Laksono, Mas Henry Satrio, terima kasih. Dialog yang sangat menarik sekali. Kita akan tunggu bagaimana ke depan, apakah tadi disampaikan oleh Mas Henry bahwa perlu mendengarkan kembali, membuka ruang-ruang dialog bersama dengan dengan masyarakat untuk mendengarkan apa yang kemudian menjadi poin-poin kritik utama. Terima kasih sekali lagi, Mas Arya Bima. Perlu kayak Pak Deddy Laksono, Mas Arya Bima, Mas Deddy Laksono, terima kasih. Baik, terima kasih, Mas Deddy. Terima kasih, Mas Henry Satrio. Usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi KPK menggelar rekonstruksi kasus korupsi bansos COVID-19 yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Tetap bersama kami.